Sesungguhnya pertolongan kita dan juga pengharapan kita adalah datang dari Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allah yang memeliharakan kita dengan kasih dan setia. Dan Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dari dahulu, hari ini, esok, bahkan kekal selama-lamanya, turun kiranya atas kita sekalian pada hari ini di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita pada hari ini yang akan pujian Yesus yang benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang termulia, terindah, terpuji dan termanis. Kami percaya Tuhan, kalau kami sampai di sini saat ini karena Engkau berkata, bertaruh sempurna bagi setiap kami. Kasih-Mu senantiasa ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Allah firman, Allah yang bernasib. Terima kasih Tuhan kami mau selamat ibadah kami
dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih yang saya mari katakan amin. Pada hari ini kita datang dengan hati yang bersuka cita karena Tuhan telah memelihara hidup kami. Amin. Mari kita angkat suara kita untuk bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Sekarang kita akan Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang berdoa kita, yang dikandung
dari Roh Kudus, lahir dari tanah darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan bisa hidup. Tuhan kami fokus kita firman Tuhan dengan perkataan puji yang kembali. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau berikan hatiku, ini matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku berada Kau,
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berlimpah atas hidup kami. Kini aku boleh merasakan betapa kasih-Mu ya Tuhan yang menjadikan hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat semua yang kami boleh lewati, kami boleh lalui. Ada suka, duka, ada kadangkala terasa berat beban, tapi ternyata Tuhanlah yang memberi kekuatan bahwa kami boleh melewatinya. Bapak, terima kasih, sebentar kami juga rindu boleh mendengar sebagian isi hati Tuhan. Kami kembali dikuatkan, dihiburkan, ditegur, diingatkan, bahkan terlebih-lebih kami semakin dekat dengan hati Tuhan. Maka bersabda berfirmanlah, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar. Yang hari ini mendengar melalui onsite, tapi juga esok lusa yang mendengar melalui YouTube. Tuhan memberkati, menjamah dengan hikmat dan juga dengan kasih Tuhan. Bapak, terima kasih setiap perkataan, setiap pengajaran, setiap hal yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba Tuhan ini, biarlah dari pimpinan Roh Kudus. Setiap hal yang bukan dari Tuhan, yang menyesatkan, yang membelokkan, bahkan yang mencuri benih firman Tuhan, yang mencuri kemuliaan Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dipermuliakanlah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Wah, luar biasa. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan. Kemerdekaan itu tidak mungkin terwujud dengan sendirinya tanpa adanya perjuangan. Dalam perjuangan itu ada pengorbanan. Mungkin juga korban perasaan, ya kan? Korban harta, juga nyawa, bahkan tenaga, waktu, pikiran. Lah, inilah hidup. Kalau diibaratkan, hidup kita juga sama. Hidup ini juga tidak ubahnya satu perjuangan untuk lebih maju, ya, lebih bermartabat. Terlebih-lebih kita bertahan saja udah berjuang untuk bertahan saja gitu. Tapi hidup itu bukan cuma bicara bertahan, tapi bicara bertumbuh. Satu pohon jika sudah berhenti bertumbuh, sebenarnya sama dengan mati. Tinggal nunggu waktu bahwa dia udah nggak bertumbuh lagi. Maka kalau kita lihat pohon selalu menumbuhkan tunas muda, artinya menjadi penanda bahwa sang pohon itu masih ada kehidupan, ada harapan. Sebaik-baik hidup adalah hidup yang punya harapan. Jadi orang yang punya harapan, hidupnya sedang bertumbuh. Maka jangan berhenti bertumbuh. Karenanya dalam bertumbuh itu juga satu proses belajar. Nah, hidup ini sendiri adalah satu proses yang nggak ada henti-hentinya. Long life education, ya. Hidup selalu terus untuk belajar. Belajar sampai akhir, ya. Dalam banyak hal kita belajar. Belajar menata rumah tangga, belajar mengatasi masalah, belajar bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman. Semuanya hidup ini nggak ada yang luput dari proses belajar. Karenanya berbahagialah orang yang terus belajar, menyadari hidup untuk belajar. Nah, inilah hari ini saya membawa kita dalam Yakobus, satu perenungan kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayat ke 26. Saya sudah siapkan di handphone, lebih mudah, bukanya lebih cepat. Cuma saya bawa Alkitab juga ini buat pencitraan. Jangan sampai orang pikir pendeta nggak bawa Alkitab, gitu bawa tapi nggak dibaca. Saya bawa Alkitab, lebih praktis, cepat ternyata, dan lebih jelas untuk dibaca.
Yakobus pasal 2 ayat 14 dimulai hingga ayat 26, satu perikop ini diberi tema judul dalam Alkitab kita, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, kepadamu ada iman dan kepadaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Menjadi ayat kunci kita pada hari ini di ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata kepadamu ada iman dan kepadaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, seringkali rancunya orang Kristen ini diajarkan separuh, Injilnya separuh, setengah. Ada Injil sepenuh, ada Injil setengah. Di dalam kitab Roma kita sering membaca seolah diselamatkan oleh iman dan bukan hasil perbuatan. Itu betul. Anugerah, iman itu anugerah diberikan oleh Tuhan. Kita bukan berarti jangan berbuat, bukan. Tapi perbuatan kita ini tentu bukan menjadi penanda, bukan karena usaha kita lalu kita diselamatkan, bukan. Memang anugerah pemberian Tuhan. Tetapi bukan berarti kita lalu nggak berbuat, gitu ya. Tidak bekerja, tidak mengerjakan iman itu. Tetap iman itu mesti dibuktikan dengan tindakan nyata. Ya, bukan cuma teori gitu. Jadi itu separuh iman pemberian Allah, dan bukan karena hasil perbuatanmu engkau diselamatkan, engkau berkenan kepada Allah, tapi karena anugerah, karena iman engkau diselamatkan. Itu separuh. Separuh lagi adalah bekerjalah, tunjukkan imanmu baru utuh. Jadi kayak keping mata uang gitu, nggak boleh separuh. Kalau separuh, kita beli bensin harus kasih unjuk separuhnya doang. Begitu dia balik, kita digampar. Kenapa? Karena sebelahnya palsu, kosong, nggak ada gambarnya. Jadi hidup nggak boleh pakai yang uang hanya separuh. Harus bolak-baliknya harus benar, harus asli. Jadi iman serta dengan perbuatan. Sebab kalau tidak ada perbuatan, iman itu sama dengan omong kosong. Tadi firman Tuhan tadi ya, kosong. Omong kosong. Jadi banyak orang omong doang, ngomong doang. Nah, ini dia nih. Orang Kristen seringkali punya salah paham di sini. Berpikir bahwa kuasa doa itu bisa mengubah segalanya tanpa bertindak. Ini yang salah nih. Karenanya Alkitab mengajar kita
ada ayat hidup ini mesti lengkap juga. 2 keping mata uang juga. Ora et pada disimpan dalam hati. Ora et labora. Artinya nilainya 60. Ya. Berdoa dan bekerja keras itu 70. Berdoa, bekerja sangat keras dan cerdas nilainya 75. Berdoa dan bekerja dengan sangat keras dan cerdas dan tangkas nilainya 90. Berdoa, kerja sangat keras dengan kerja cerdas, kerja tangkas dan tuntas 100. Jadi jangan dibalik, doanya keras-keras tapi kerjanya males-males, lemes-lemes. Itu salah. Ada orang kalau doa ya teriak-teriak sampai nungging-nungging ya. Kerasnya minta ampun sampai semua tetangga sekitar dengar. Tapi nggak kerja. Nggak mau narik Grab, nggak mau keluar rumah. Di rumah aja, nunggu diketok pintu, ada yang ngasih makan. Malaikat bilang, kau mati saja. Nggak berguna kau hidup. Ingat betul ini Bapak Ibu. Justru orang di luar sana tidak tertarik dengan isi doamu. Tidak tertarik dengan isi imanmu, dengan teori-teorimu. Tapi lebih tertarik apa yang kau buat dalam hidupmu. Gitu. Karenanya tadi ayat 18, aku akan tunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Aku menjadi orang yang pertama-tama, aku punya keyakinan. Yang pertama, bukan hanya yakin, tapi bertindak. Tapi saya punya keyakinan. Bukti keyakinan saya bertindak, saya melangkah. Saya yakin dengan hidup saya, maka saya harus melangkah bekerja. Saya yakin dengan Tuhan saya bahwa Dia akan memberkati pekerjaan saya, ladang saya akan bertani, saya akan menabur, saya akan menanam. Dan jangan harap instan. Semuanya harus melalui tahapan-tahapan proses, gitu kan? Tabur dulu, nanti panen. Pengen panen jagung, tanam jagung. Begitu loh. Jangan orang berpikir tidak tanam jagung, pengen panen jagung. Merampok namanya, maling jagung tetangga Bapak Ibu. Itu nggak benar. Jadi harus punya tekad tindakan. Keluar rumah habis doa. Doa nggak usah lama-lama, nggak usah semalam suntuk kelamaan. Nanti kalau semalam suntuk besok pagi nggak bisa kerja. Ya kalau mau doa semalam suntuk berarti besok akan istirahat, besok libur, nggak apa-apa. Saya bukan anti doa semalam suntuk, cuma buat apa sampai semalam-malaman suntuk sih? Berdoa secukupnya lah sama Tuhan gitu. Kerjanya harus keras. Jangan doanya keras, kerjanya lemes, jangan. Kerjanya harus lebih keras. Doa cukup di dalam hati juga tidak apa-apa, sendirian. Kalau sendirian buat apa teriak-teriakan? Ya, kecuali lagi doa di gereja gini nih, ya kan? Saya doa juga mesti bunyi supaya sampean tahu bahwa saya lagi berdoa. Minimal sampean kita teman-teman bisa mengaminkan. Lah kalau saya doa saya diam aja kan bingung. Kalian malah teman-teman malah bukannya amin malah pikiran saya tidur. Nah maka kalau di tempat umum gini lah ke pertemuan ya doa bunyi. Kalau sendiri nggak perlu bunyi. Diam di hati. Berkata-kata lah dengan Tuhan. Gitu. Lalu kerjanya keras. Jangan doanya keras, doanya lemes. Akhirnya hidupnya susah. Orang Kristen banyak hidup susah karena apa? Kerjanya lemes. Mengharapkan keajaiban. Masa iya? Mau bikin roti aja mesti tunggu keajaiban. Yesus mengajarkan itu ketika Yesus bukan nggak bisa merubah batu jadi roti. Bisa. Sangat bisa. Kenapa dia nggak ubah? Bisa bantu saya? Kenapa dia nggak ubah? Pertama, iya. Itu benar. Tapi yang pertama tentu dia tidak mau tunduk dengan perintah si iblis. Iblis maunya kita ini membuat jalan mudah saja. Kayak sulap gitu gampang ya. Saya lagi butuh buat bayar anak sekolah. Saya nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang kirimin uang transfer di rekening saya. Enak banget hidup ini. Nggak lama baru tagihan, nggak taunya KTA dia ngeplay 2 minggu lalu, katanya keluar besok dengan tagih utang, kelenger, kabur-kaburan, dikejar kolektor. Betul? Ini keliru, nggak ada jalan mudah. Yang kedua betul, kita mesti berusaha apa yang kita bisa, itu kebenaran.
Carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka disebut tadi dibenarkan karena perbuatan kebenaran. Karena yang bicara kebenaran itu nyata, itu kebenaran. Kerajaan Allah itu hal yang tidak kelihatan tapi kita yakini. Iman adalah satu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, kalau ada kerajaan Allah, tunjukkan buktinya. Mana? Ya kita mesti kerjakan tanda-tanda kerajaan Allah ada dalam hidup kita. Ada sukacita. Jangan orang Kristen hidupnya murung terus gitu ya. Kenapa? Kepung hidupnya, dikejar-kejar kolektor setiap hari, murung terus dia. Nah, terus gimana dong? Ya kita kebenarannya adalah ditunjukkan lewat hidup kita. Tanda-tanda kerajaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Di rumah nggak berantem terus. Ada damai sejahtera. Di rumah berantem, di pekerjaan berantem, tetangga berantem, di kerja berantem. Nah, kalau berantem terus buat apa? Tanda-tanda kerajaan. Nah, ini dia. Hati-hati. Damai sejahtera, sukacita, ada kebenaran. Kebenaran ini yang penting, Bapak Ibu juga. Kebenaran itu bisa dilihat, terukur, ada nilainya. Ada standar nilainya. Terukur, ada nilainya. Ada jelas bisa ada nilainya, ada diukur gitu. Itu kebenaran. Kalau narik Grab, saya punya jemaat narik, tapi aktif, namanya Pak Moses, saya sebut aja namanya. Beliau ini bukanlah orang yang berpendidikan tinggi juga, tapi juga mantan dari 3 kali narapidana bahkan. Saya sampaikan saja, ini saksi saya sudah. Tapi sekarang ini menjadi orang yang diubahkan Tuhan. Tekun beribadah, mengambil tanggung jawab dalam gereja. Menjadi ketua pria, sekarang menjadi ketua persekutuan doa dan aktif. Sungguh-sungguh, tapi dia saya nanya jam berapa mulai kerja? Jam 4 pagi sudah mulai narik Grab, Bapak Ibu. Jam 4 pagi narik Grab. Kadang kalau kita habis persekutuan jam 10 baru selesai, baru pulang. Tapi jam 4 pagi dia narik Grab, nggak bisa nggak? Karena dia punya tanggung jawab narik kiriman, gitu ya, ngambil job dari pelanggan sayur begitu yang kirim-kirim, nggak ngerti lah itu usaha online. Jam 4 pagi narik Grab dan sampai malam. Sekadang siang saya mau telepon, saya WA dulu, izin telepon bisakah? Dia langsung telepon. Dia berhenti, saya minggir dulu Pak. Semangatnya ini loh, bekerja bisa dinilai, bisa diukur, bisa ditanya, itu kebenaran. Jam 4 pagi berarti bisa diukur, jam 4 pagi dia pasti udah jalan. Itu kebenaran. Jadi kebenarannya itu nyata. Nah, Yesus kalau sampai dulu benar-benar itu batu dirubah jadi roti, setiap hari nggak ada pabrik roti, Bapak Ibu. Karena kita bisa membuat roti rasa abon, kita berdoa mohon dalam nama Yesus jadi roti rasa abon, ya, mujizat. Dalam nama Yesus roti isi apa itu? Coklat mukanya dari surga. Ya, dalam nama Yesus. Ya bubar dunia ini. Nggak ada pabrik roti. Untuk bikin roti tidak perlu mujizat. Nggak perlu doa puasa. Bisa dikerjakan dengan tangan kita. Tugasmu lah bikin roti dengan berbagai varian rasa. Tidak harus mujizat itu. Dikit-dikit mujizat. Puji Tuhan, saya tiba-tiba ada yang ngirimin roti. Nah, ilah, kalau kok tiap hari begitu ya berabe, siapa yang mau kirimin roti kita? Sekali-sekali saya juga dikirim roti. Betul. Tapi nggak setiap kali. Kalau kita berharapnya mujizat terus untuk urusan roti, waduh, nggak berguna hidup kita ini. Maka kita bikinlah untuk makananmu, carilah, maka engkau mendapat. Itu kebenarannya. Carilah, ketuklah sungguh-sungguh gitu ya. Ketuklah itu digambarkan kayak orang yang lagi mau bertamu, mau minjem sesuatu ya. Dia tahulah, oh ini udah tutup, udah tidur. Tapi dia nggak peduli, dia ketuk pintu gitu ya. Artinya sungguh-sungguh, udah benar-benar nekat. Kerja nekat, Bapak Ibu, betul tekad kerja ini. Orang kalau nggak nekat nggak akan pernah melangkah untuk bekerja, untuk berusaha. Nah, keyakinan harus ditunjukkan dengan keberanian nyata. Jangan konyol, jangan gampang pinjem bank, pinjem utang, bank harian, pinjem, jangan. Dengan yang ada di tangan kita, dicontohkan oleh Musa, Tuhan berikan kepada Musa, ada apa di tanganmu? Cuma ada tongkat. Tongkat saja itu Tuhan bisa ubah menjadi keajaiban.
lempar tongkatmu, ya kan? Jadi ular. Tangan kita ini penuh kekuatan, Bapak Ibu, bisa bikin roti. Ketika saya masih kecil, orang tua saya bukan orang tua berada. Bapak saya seorang petani, dan ibu saya ibu tani pastinya. Tapi bukan cuma berhenti bertani, tapi ibu saya rajin membuat, ada singkong direbus, dipotong-potong dulu, terus direbus, lalu diiris-iris tipis-tipis. Lalu dijemur, digoreng lalu dikasih ada bikin kayak gula pasir, kayak karamel begitu. Ada yang gula merah, ada yang karamel gula putih, ada yang gula merah, ada yang cuma garam saja, ada yang gula sama garam ditepuin, dibungkus, dikemas-kemas, dibawa ke pasar, laku, bisa hidup. Dan sekarang saya baru tahu ketika saya menjadi seorang distributor dagangan, itu namanya manggleng. Yang diiris tadi itu bahan mentah itu namanya disebut manggleng ternyata. Saya baru tahu itu namanya manggleng. Saya ngambil dari Magelang. 1 truk Bapak Ibu saya beli. Bayangkan. Dan habis di Jakarta ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau usaha mulai dari singkong saja, bikin manggleng, laku. Apalagi sekarang ada jasa, tanya Pak Amin lah itu urusan. Bisa beli kemasan yang bagus. Sekarang orang jual bukan jual makanan, jual kemasan. Kadang-kadang isinya angin, betul nggak? Tapi kita orang Kristen mesti kebayang benar. Jual kemasan isinya benar, manggleng. Dengan berbagai rasa, ada karamel, ada gula merah, ada gula aren, tepung, kan ada. Gampang bikin. Nah, ibu saya juga bikin marning, jagung goreng. Jadi jagung itu direbus dengan dicampur gamping kapur gitu, sehingga dia mekar-mekar gede-gede gitu direbus. Lalu dicuci, habis dicuci baru dijemur, kering digoreng. Namanya marning bahasa Jawanya. Sekarang udah jarang saya temui. Itu laku juga. Gampang loh hidupin sebenarnya. Apa sih yang di tangan kita? Sambal bisa makan sambal enak. Bikin sambal, dikemas, laku juga. Begitu loh Bapak Ibu. Jadi sekarang ini banyak ide-ide kreatif yang kita hanya mau melangkah saja. Saya bersyukur ada Ibu Ratmi ini juga mulai, nggak ada latar belakang tukang dagang warung Ibu ya. Sekarang dia menjadi pedagang, buka warung. Dan berhasil dan Tuhan Tapi kita berorientasi yang menjadi poin yang kedua ini, tidak usah berorientasi kepada hasil Bapak Ibu. Gak usah berpikir ujuk-ujuk pengen punya mobil, pengen punya rumah, akhirnya kita buru-buru ambil utang dulu. Gak usah. Gak usah buru-buru pengen berhasil. Jalani proses. Yang kedua ini penting. Orang yang punya keyakinan dan mau bekerja melangkah, dia harus terus berproses. Usaha itu adalah belajar. Tadi saya bilang long life education. Hidup ini adalah proses belajar. Terus belajar aja. Belajar menata keuangan, pengeluaran disesuaikan. Belajar hitung-hitung hasilnya berapa. Kalau ada untungnya berapa gitu. Jangan untungnya 1.000 sampean makan nasi campur 10.000. Kan gitu. Sedikit saja cukup. Maka cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bisa berhitung. Ini kebenaran. Kebenaran terukur dihitung-hitung. Harus pandai berhitung. Kalau mau perang, Alkitab juga ngajar. Dihitung ada berapa musuhnya. Kalau musuhnya 1.000, jangan kamu datengin 100. Hancur kita. Kalau dia 1.000, ya minimal kita hantam 1.000 lah. Anggaplah 800. Kita lebih hebat mungkin, kita 800, alat lebih canggih perang. Kalau enggak, mending jangan. Gitu. Hitung-hitung hidup ini. Jangan teman punya mobil motor MX, kita punya MX juga. Teman punya beli TV gede, kita mau lebih gede lagi. Mati kita Bapak Ibu. Hidup ini bukan mengejar gengsi, tapi harus belajar proses. Jalanilah proses. Usaha kecil, penghasilan kecil, enggak apa-apa, tapi terus belajar. Cari yang tadi bicara tentang marning, manggleng, ada selondok, ada opak Medan, itu aja nggak habis-habis dipelajari Bapak Ibu. Tapi orang tua saya juga jual martabak. Bikin martabak itu hanya spontan musiman ketika ada layar tancap atau ada organ tunggal, bikin martabak. Dagang martabak, saya melihat kehidupan yang bersahaja, sederhana, tapi punya tekad, ide kreatif, mandiri hidupnya. Tidak menyusahkan orang dan tidak mengharapkan sedikit keajaiban. Tidak. Hidup kita ini sudah keajaiban. Tunjukkan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa merubah tepung jadi martabak. Betul. Berbagai varian rasa. Itu keajaiban. Begitu orang makan martabak kita, gitu langsung geleng-geleng kepala. Jangan ditampung. Jangan campuri obat koplo. Tapi geleng-geleng enaknya. Jangan begitu makan geleng-geleng. Nggak jelas gitu.
Cobalah hidup ini berkreasi. Ini perjuangan Bapak Ibu, hidup ini. Hidup ini tidak mungkin kita mengharapkan pertolongan orang. Jangan mengharap pertolongan orang. Jangan mengharap lalu kita insya Allah dibelas kasihani. Jangan. Belas kasih Tuhanlah cukup. Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Harus ulet gigi. Gitu. Ini berjuang. Agustus ini bicara mengingat kita bahwa orang Kristen yang berjuang. Harus bekerja keras, kerja cerdas, pikirkan. Jangan berhenti udah kerja gaji segitu, udah begitu aja, nggak boleh. Itu nggak bertumbuh. Harus berkreasi. Di rumah jangan cuma gosip dari kutu, jangan ibu-ibu. Bantu bapaknya berkreasi. Cari kutu-kutu nggak ada, uban dicabut, ya kan? Uban nggak ada, lo mau nyabut apa lagi? Supaya bisa gosip. Itu nggak benar, ya. Jangan senyum-senyum nih Bu. Saya lagi ngomel. Harus bikin sesuatu, tawarkan jasa. Saya waktu masih kecil juga, saya SMP, saya udah mulai punya tenaga kuat. Saya nggalang ada 3 orang, kadang 4 orang, kadang 5 orang teman-teman satu kelas gitu. Kami bikin kelompok untuk menawarkan jasa tenaga. Mana yang kebunnya mau saya garap, saya bersihkan rumputnya atau saya garap ladangnya, nanti kami minta ongkos sekian begitu. Memborong. Jadi belajar begitu. Hidup coba tawarkan apa yang ada ya. Saya juga melihat ada orang menawarkan dirinya untuk, Pak, tamannya mau digarap atau tidak, gitu di keliling. Saya lihat, aduh luar biasa ini. Berani melangkah dulu. Tapi Tuhan berjanji bahwa engkau tidak akan kekurangan apalah yang kau cari, engkau dapat. Benar, burung itu tidak nabur, tapi dia makan. Tapi bukan berarti burung misalnya nangkap lalu dikasih makan sama Tuhan, bukan. Suruh terbang, cari makan. Resikonya nggak main-main juga, karena kalau dikasih terbang, masuk berangkap, jaring, mati. Karena kalau ada anak-anak yang nakal di sini, mungkin ada yang nakal juga dulu pakai itu ketapel. Ada yang kena ketapel tuh burung. Dia mesti keluar dari sarang untuk cari makan. Tapi Alkitab mencatat lagi, bukankah hidupmu lebih dari burung? Gak cuma bicara makan doang. You mesti punya motor. Kalau nggak punya motor juga lumpur Jakarta ini. You mesti nyekolahin anak, you mesti maju. Kalau burung kan enggak. Terbangnya segitu-gitu aja. Kita kan mesti terbang lebih tinggi naik pesawat kan gitu. Maka manusia lebih dari burung. Burung terbang nggak akan lebih pesawat, tapi pesawat bisa jauh lebih tinggi dari burung. Makanya hidup mesti tumbuh berkembang. Ini butuh perjuangan. Gak usah berpikir tingginya dulu. Jangan mikir yang tinggi-tinggi. Jangan terlalu tinggi yang kau pikirkan. Berpikirlah sedemikian rupa yang sederhana. Apa yang kita kerjakan, itu proses. Konsenlah kepada proses belajar. Usaha untuk belajar terus. Jangan takut gagal. Sebenarnya nggak ada orang gagal. Yang ada orang apa? Bukan juga, Pak. Anggaplah bener lah, daripada setan nggak boleh pulang. Orang berhenti yang salah. Dia berhenti. Tapi kalau dia tetap jalan terus, dia nggak akan gagal. Pasti berhasil. Yang ada hanya orang berhenti di tengah jalan. Paulus mengajarkan, aku sudah sampai garis finish, betul nggak? Sampai akhir, menyelesaikan pertandingan. Ini bicara iman. Bukan hanya iman, dalam usaha juga begitu. Jangan, wah aku udah nyoba, jual bubur, udah nyoba, ini udah nyoba, gagal semua. Nggak apa-apa, coba lagi. Amin. Ini belajar. Nggak usah berhenti. Yang gagal orang yang berhenti. Hanya cuma dimana berhentilah udah. Percetakan bubar ya Pak ya, sepi. Udahlah. Ini nggak apa-apa, ganti yang lain, pikir. Gitu. Yang penting harus berusaha. Orang yang tidak berusaha, orang yang tidak bekerja, Alkitab mencatat keras. Jangan kasih makan. Tuhan nggak akan kasih makan kita juga. Karena kita harus jadi contoh, jadi teladan, ya. Sungguh-sungguh. Burung terbang mencari makan. Rumput memang dihiasi, tapi sehari mati. Besok nggak berguna lagi. Tapi hidup kita lebih dari rumput. Maka bikin baju yang lebih bagus. Ya, pakai batik ya kan. Ke gereja harus lebih ganteng lagi dan sebagainya. Ini kita bertambah terus. Tapi ikut belajar dari proses. Terus hari-hari terus. Jangan berhenti. Jangan berhenti berproses. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan hanya ya tadi, bukan hanya yang pikir
mengharapkan belas kasihan dan berdoa saja, bukan. Orang berdoa nggak hasil apa-apa. Jadi saya mengajarkan agak berbeda. Orang yang hanya berdoa nggak ada hasil apa-apa. Karena itu hanya separuh saja. Tapi doa yang bertindak. Pengen sehat berdoa, mulai bertindak olahraga. Ya kan, Tuhan kasih benih. Begitu kita minta, Tuhan kasih benih. Saya pernah ngasih satu gambaran sekali waktu Tuhan mengizinkan seseorang wanita yang baik hati yang berdoa ini mendapatkan satu mimpi. Ketika dia bermimpi ada di satu pasar banyak kios-kios begitu. Tiba-tiba dia pas jalan ke kios belakang, dia menjumpai Tuhan Yesus sedang berdagang ada di kios itu. Dia kaget, loh Tuhan dagang juga. Iya. Apa yang Tuhan jual? Apapun yang kau butuhkan ada di sini. Dan engkau akan kuberikan cuma-cuma. Aduh, pengen apa kamu? Ibu, aku pengen sukacita, aku pengen damai sejahtera, aku pengen keberhasilan, aku pengen kesehatan, aku pengen ini. Tapi bukan cuma buat aku saja Tuhan, aku mau buat keluargaku, buat tetanggaku, buat sahabatku, buat semua orang. Baiklah ibu, semua ada padaku. Oh ada. Tuhan masuk lalu diberikan biji di dalam plastik. Kok biji? Semua dalam bentuk benih. Ibu mesti tabur benih ini. Dan dia akan bertumbuh, berproses. Sudah berdoa, gak ada jalan instan Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang instan, aduh, kasihan deh. Nanti kecewa. Ya. Kita butuh sehat, semua juga kasih benih. Benih mulai pola diet yang baik. Jangan makan sembarangan, jangan minum sembarangan. Betul ya? Minum boleh saja, tapi asal jangan kebanyakan. Karena kalau minum kebanyakan bisa kemasukan setan. Nggak bisa nyanyi. Kan ada lagunya ya, segelas tambah darah. Segelas aja udah cukup. Karena begitu 2 gelas bukan tambah darah. Naik darah. Begitu nambah lagi 3 gelas, kita bisa berdarah-darah. Karena kita mulai suka jagoan. Ledekin orang-orang lewat kita gangguin. Lama-lama digebukin orang berdarah-darah. Cukup 1 sloki saja, tambah darah. Karena kalau udah tambah 2 itu bisa naik darah. Ya. Tambah lagi kita mulai jahil. Godain orang sekali waktu, ketemu musuh yang benar dikemplang, berdarah. Ini pengen sehat butuh jaga hidup yang baik, istirahat yang baik. Saya baru kira-kira ya seminggu inilah saya mulai belajar untuk tidur ketika saya emang gak ada tugas malam, saya belajar tidur jam 11 paling malam. Tadinya saya jam 1, jam 2, ada aja ya kadang-kadang otak ini mulai on-nya ketika sudah tengah malam sepi, saya baru mulai nulis. Tapi lama-lama hidup saya jadi gak karu-karuan ya. Perut saya jadi malah gak karu-karuan gitu. Karena nulis bisa sambil ngemil, sambil ngopi Bapak Ibu. Akhirnya saya, ini lumayan lah, ini aja lumayan. Loh gimana kalau enggak ini kemarin. Saya kemarin jalan, saya ngerasa ketika itu saya begini jalannya kayak waduh, gak karuan. Nah, seminggu aja mulai saya ngerasa, waduh, lebih energik saya. Kadang saya jam 9 ketika nggak ada kegiatan, saya tidur. Bangun lebih pagi. Saya mulai bersih-bersih depan olahraga. Semua butuh proses Bapak Ibu. Nggak cukup doa saja. Begitu doa sampai nggak akan dapat apa-apa. Karena engkau salah berdoa. Engkau nggak berusaha. Maka doa dan mulai berproses. Benih. Tuhan memberi dalam bentuk benih. Pengen kaya, Tuhan nggak boleh. Boleh. Kasih benih juga. Proses. Mulailah hidup hemat. Bukan pelit, tapi hemat. Belajar antara ini butuh atau hanya keinginan. Kalau hanya keinginan, tidak. Ini keinginan. Yang butuh saja. Kalau yang nggak butuh, mending aku simpen dulu. Ini bisa kaya. Jangan semuanya hanya karena keinginan. Nggak akan cukup hidup kita dengan keinginan ini. Karena Yakobus mengajar, engkau hanya menghabiskan untuk hawa nafsumu. Hanya keinginanmu. Lalu engkau tidak mendapatkan. Lalu engkau bertengkar. Dan seterusnya. Seringkali salah hidup ini. Makanya di rumah ribut terus. Padahal di rumahnya nggak kekurangan apapun sebenarnya. Kan kebutuhannya cuma satu, beli token. Jangan lupa di token. Token udah bunyi, kita bisa berantem kalau nggak punya uang.
Maka yang pertama-tama sisihkan buat token, ya kan? Token kasih 50.000 sebulan, betul nggak? Kadang kala kita bisa buat beli yang nggak penting loh, buat rokok, buat minum, token nggak keisi loh. Akhirnya berantem di rumah. Maka belajar pilih-pilih mana yang butuh, mana yang hanya keinginan. Menongkrong makan di jajan di kedai kopi itu keinginan, bukan kebutuhan. Sekali-kali boleh, tapi kalau sering-sering habis kita hidup, Bapak Ibu. Token bisa nggak kebeli. Itu token, harus token. Yang kedua, kalau hidupnya kontrak kos, itu pikirkan dulu tuh, mesti masukin setiap hari supaya bulan depan jangan sampai diomelin tukang ibu kos atau yang punya kontrakan. Yang ada berantem bukan cuma suami istri, berantem mempunyai kontrakan. Galakan kita lagi yang kontrak. Ada nggak sih? Kalau ada bertobat, Bapak Ibu, benar. Benar, saya sih ngasih tahu, benar. Karena kita dituntut untuk menunjukkan iman melalui perbuatan hidup kita. Orang di luar sana nggak tertarik dengan isi iman kita, nggak tertarik dengan isi doa kita, mau lihat hidup kita, apa yang kita perbuat, itulah kebenaran. Amin. Kurang nggak apa ya? Kalau kurang saya tambah lagi. Tapi akan datang. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, di bulan-bulan Agustus kami mengenang akan perjuangan. Karenanya kami akan juga memperingati kemerdekaan Indonesia. Kami belum benar-benar merdeka dari ekonomi, dari lilitan, terus kemplangan hutang, dan juga berbagai kesulitan yang mendera di sekitar lingkungan kita, kami ini. Bahkan kami sendiri, mungkin juga keluarga kami, gereja kami, bahkan banyak orang sekeliling kami belum benar-benar merdeka. Kami masih ada terbelenggu dengan kekurangan, kemiskinan, kesulitan ekonomi. Kadang-kala juga dengan hutang piutang. Tuhan Yesus, ajar kami mulai berjuang untuk merdeka dari finansial, merdeka dengan kesehatan kami, merdeka dengan juga semua perselisihan yang terjadi. Ajar kami memiliki sukacita dan kemerdekaan, sehingga tanda-tanda kerajaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami pribadi secara personal, tapi secara keluarga, juga secara komunal. Gereja kami ini akan menjadi berkat, menjadi percontohan banyak orang. Kami bukan orang yang berkelimpahan, tapi kami bukan orang yang berkekurangan. Kami akan jadi berkat dan terus Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, semua kemuliaan, pujian, dan syukur bagi Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan kami, dan setiap benih yang kami tabur, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang memberikan hasil. Izinkanlah kami terus konsentrasi dengan kami berproses dan belajar, dan karena tidak berhenti belajar, dan tidak berhenti menabur, karenanya kami akan terus menuai sampai hari tua. Kami menuai dan terus menghasilkan buah. Kemuliaan pujian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
hadir hari ini boleh mempunyai kembali keyakinan, keberanian untuk melangkah, memulai sesuatu dari kecil, proses. Ada 3 hal kami belajar hari ini. Kami bukan hanya yakin kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hanya kami melangkah dengan perintah Tuhan, kami belajar bertindak. Yang kedua, kami belajar bukan hanya berdoa, tapi kami belajar bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tangkas, dan bekerja dengan tuntas. Kami akhirnya juga yang ketiga belajar supaya kami tidak hanya bicara tentang hasil keberhasilan, tapi belajar untuk berproses, yaitu kebersihan belajar terus dari perkara kecil. Akhirnya kami meningkat ke perkara besar. Setiap kami yang hadir hari ini dengan keberanian mereka untuk berjuang demi diri, harga diri, tak juga keluarga dan semua. Kami juga berdoa untuk setiap yang mendengar untuk bisa melakukan kegiatan. Kami berdoa untuk Bapak Parang dan keluarga yang pergi ke Bengkulu, yang mungkin besok akan kembali ke Jakarta, baik dalam pelayanan hari ini dan juga dalam perjalanannya, sampai dengan selamat, menolak, mematahkan setiap perkara yang bukan dari Tuhan, celaka, bahaya, dan semua perkara kami halau dalam nama Yesus yang bukan dari Tuhan. Bapak, terima kasih. Berdoa untuk setiap usaha pekerjaan, setiap hamba-hambamu, baik yang mulai dirintis ataupun yang sedang berjalan, Tuhan terus berkati. Kesehatan yang kami bergumul dengan kesehatan, kami mau tetap menikmati kesehatan yang dari Tuhan. Bapak Yesus, terima kasih untuk semua tim pelayan yang ada di bagian. Tuhan berkati dengan terus mereka ketekunan untuk belajar kebersihan, untuk diri yang terbaik. Luar biasa hamba-hamba Tuhan ini yang masih muda terus akan menjadi berkat untuk gereja ini. Bapak, terima kasih untuk sekeliling kami di tetangga sekitar kami bersyukur memiliki tetangga yang baik, yang tidak keberatan kami beribadah berbakti. Mereka dengan damai berdoa untuk berkat mereka semua, pekerjaan keluarga, terlebih-lebih mereka mengalami Tuhan. Bahkan lingkungan Wacung dan sekitarnya, penjaringan sekitarnya, Tuhan menyertai bahkan di Jakarta ada dalam keadaan yang aman, tentram, dan sejahtera. Kami berdoa untuk peluang kerja, untuk orang-orang pekerjaan terus tercipta dan tersedia, sehingga orang-orang yang menganggur, orang-orang yang butuh pekerjaan terserap dengan baik untuk kota kami ini, terlebih-lebih meluas ke seluruh Indonesia ini. Kami berdoa, Tuhan, campur tanganlah ya, berkatilah bangsa ini, berkatilah pemimpin kami dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan keberanian, dengan kesungguhan hati yang bersungguh-sungguh memikirkan untuk kemajuan bangsa ini, untuk menjadi negara yang lebih kuat, untuk rakyat yang sejahtera dan makmur, bahkan berkeadilan, bahkan ada pemerataan pembangunan, bahkan tidak memilih kasih hanya kelompok golongan tertentu, tapi juga memikirkan keseluruhan warga Indonesia. Berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Bahkan kami berdoa supaya Indonesia bersatu, hidup rukun, hidup saling mengasihi, hidup tentram, hidup bertetangga dengan baik, tidak memandang dipecah belah dengan alasan suku, agama, ataupun ras. Setiap oknum yang menampilkan diri bersisa permusuhan kebencian, dalam nama Yesus buat mereka belajar dan buat bangsa ini, negeri ini, pemerintah kami memiliki keadilan yang merata, sehingga mereka yang bersalah dinyatakan salah tanpa pandang bulu dan tanpa pilih kasih, dan tidak takut dengan kekuatan apapun, karena Indonesia adalah negara yang sungguh berlandaskan hukum dan keadilan. Tuhan, terima kasih. Banyak perkara kami hendak mendoakan, namun kami serahkan semua doa-doa kami ini, harapan kami, tujuan kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah milik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kekasih Allah, permata-permata Kristus, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Hendaklah engkau yakin dan percaya dengan Tuhan, segenap iman, segenap keyakinan, tapi bukan hanya berhenti tapi bertindak dan berbuat. Lalu berdoalah dengan sungguh-sungguh dengan segala hatimu, dan diiringi dengan doa, tapi juga dengan bekerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, dan kerja tuntas.
lalu berorientasi bukan kepada hasil, tapi tekunlah dalam berproses untuk belajar, sehingga engkau pasti akan menikmati keberhasilan. Biarlah kita menjadi pelaku firman, menjadi garam, menjadi berkat, dan menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan dimanapun Tuhan mengutus saudara dan saya. Dan mari kita arahkan hati kita untuk boleh menyambut dan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan melindungi engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan senantiasa mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah seluruh kehidupanmu. Diberkatilah seluruh keluarga. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, pelayananmu, kesehatanmu, bahkan seluruh kehidupanmu sehari lepas hari. Sesungguhnya Tuhanlah yang campur tangan. Bahkan engkau akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Sebab Tuhanlah andalanmu dan Tuhanlah sandaranmu. Sesungguhnya adalah kasih karunia datang dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, pemeliharaan serta anugerah sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta penyertaan kuat kuasa Allah dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing, yang menolong, yang menyertai, bahkan memampukan kita menjadi pelaku firman dan mengerjakan segala perkara seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Terjadilah kiranya dalam kehidupan saudara dan saya mulai hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin.